Halo juragan semua, ketemu lagi dengan gua Gunawan di Bubur Ayam Plus. Kalau di episode sebelumnya kita udah ngobrol soal upselling sebagai salah satu cara buat naikin cuan. Sekarang gua mau singgung soal data customer. Buat topik ini gua akan cerita 3 pengalaman gua yang kelihatannya nggak nyambung, tapi pada akhirnya akan terkait satu sama lain. 1. Gua flashback dikit ke awal-awal PSBB tahun 2020, sekitar April sampai Juni lah. Waktu itu banyak teman-teman pengusaha F&B yang gua kenal pada kebingungan. Gimana caranya buat jualan? Mereka kebingungan karena kebanyakan teman-teman gua ini seumur hidupnya bergantung ke customer yang datang ke toko yang mereka nggak pernah coba kenal. Dan tiba-tiba akses customer ke toko kehalang sama PSBB, akhirnya nggak bisa jualan. Pemilik toko kebingungan gimana caranya mereka bisa reach out ke customer mereka. Kenal aja kagak. Cerita kedua. Gue punya temen, cewek, single, nggak mau nikah. Dulu gue pernah nanya, lu kenapa sih nggak mau merit? Pacaran aja kayaknya nggak minat gitu. Terus dia jawab, gue takut. Cowok itu rata-rata buaya. Terus gue tanya balik, lah, lu ambil kesimpulan gitu dari mana? Nah, dia jawab, lihat sosmed dan teman-teman kita yang pada cerai. Oke, dia mengeneralisasi kemudian mengambil keputusan dari situ. Cerita ketiga, ini udah agak lama, sekitar 7-8 tahun lalu. Jadi gue ada temen yang jualan barang fashion, dia nitip jual, konsinyasi gitulah di website orang lain. Temen gue ini ngeluh, dia sering banget diminta ikut bayar buat ngiklan, bayar ads gitu. Dan dia juga disuruh kasih diskon gede-gedean, katanya biar barang dia laku. Nah, yang dia permasalahkan adalah, barang dia laku keras, tapi hanya saat dia ngiklan dan kasih diskon gede-gedean. Setelah itu penjualan dia turun lagi, customer pada pindah ke barang lain yang ada diskon gede. Terus gue ajak analisa, ya udah, kita cari customer mana yang beli barang-barang lu yang nggak diskon. Kita fokus reach out ke mereka buat repeat order. Terus dia bilang nggak bisa, dia nggak tahu yang beli siapa aja. Jadi selama itu dia bayar ads, dia korbankan diskon gede-gedean, cuma buat jual rugi. Setelah itu nggak ada repeat, dia juga nggak tahu customer dia siapa aja. Ya make sense sih, mau gimana lagi? Yang punya lapak bukan dia, cuma nitip kan? Jadinya temen gue nyumbang duit, nyumbang diskon buat gedein lapak orang lain. Nah, ini kasusnya kena euforia penjualan gede padahal rugi. Udah gitu nggak ada repeat order. Sekarang kita recap. Cerita pertama itu soal toko yang nggak mau kenal sama customer mereka. Jadi waktu akses putus, penjualannya juga putus. Cerita kedua, itu soal mengambil keputusan dari informasi yang umum. Ya nggak salah sih. Sayangnya informasi yang terlalu general itu seringkali kurang tepat. Karena bisa aja pas kita lagi analisa informasi tersebut, kita nemu, oh ternyata waktu itu lagi ada distorsi. Dalam kasus temen gua, mungkin waktu itu lagi ada kasus selingkuh yang rame. Padahal kalau dia kenal secara pribadi ke cowok baik, mungkin ceritanya jadi beda. Cerita ketiga, itu soal buang duit sia-sia. Buat jualan produk yang sulit didiferensiasi. Produk yang gampang digantikan sama pesaing. Juga soal pakai jalan pintas buat jualan, yaitu diskon gede. Tapi gagal menciptakan repeat order. Ya, what do you expect lah? Juragan mancing pakai diskon gede, ya ketemunya diskon antar. Ada diskon di tempat lain, pembeli pindah. Dalam salah satu riset Harvard Business Review yang ditulis oleh Louis O'Brien, ada 3 hal terkait topik kita hari ini yang menarik. 1. Realizing the benefits of loyalty means admitting that not all customers are equal. Intinya customer satu dengan customer lain tuh nggak sama. Kalau mau loyalitas mereka, program-program promosi kita itu nggak bisa disamaratakan. 2. No business can make money on customer who are chronic switchers. Intinya, sulit buat bisa cuan dari customer yang kutu loncat. Umpan cacing jangan harap dapat paus. 3. The full potential value of sharing through rewards is realized only when customers become sustainably loyal. Intinya, lihat dari perspektif jangka panjang. Bikin program yang jangka panjang. Bukannya gue bilang diskon gede salah, tapi justru pertanyaannya adalah selanjutnya apa? Itu yang mesti dipikirkan. Jangan iya-iya aja juragan waktu diminta ikutan program diskon. Dari semua obrolan panjang kali lebar tadi, ujung-ujungnya mengerucut ke satu hal. Know your customer. Kenali customer kita. Untuk bisa mulai dapat customer yang loyal, ya kita mesti kenal dulu.
Untuk bisa komunikasi dengan customer kita, again, kita mesti kenal dulu. Makanya, butuh tahu siapa customer kita. Mau rencanakan pengembangan bisnis, kenal dulu sama yang kasih duit ke kita, customer kita. Data customer itu penting, apalagi di zaman digital kayak sekarang. Mungkin juragan akan ngeluh, Gun, susah dapatnya. Minta customer kasih data tuh susah. Minta customer install apps, apalagi. Iya, bener, gue setuju sama juragan. Makanya butuh teknik spesial dan value khusus yang ditawarkan untuk customer. Untuk itu, ISB punya cara. Biar juragan bisa dapat data customer. Biar juragan bisa dapat benefit setelah kasih diskon gede. Cek www.isb.co.id dan jadwalkan meeting dengan tim kami untuk tahu gimana caranya kami bisa bantu juragan naikin cuan. Oke juragan, demikian Bubur Ayam Plus episode ketiga. Sampai ketemu di episode selanjutnya, di mana kita akan ngobrol soal peningkatan penjualan dengan menciptakan engagement dengan customer. Informasi yang gue sampaikan adalah opini gue pribadi, berdasarkan pengalaman dan pengamatan gue sepanjang bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha F&B besar di Indonesia. Gue nggak ngomong teori, kita ngobrol hal yang praktis-praktis saja. Please like, subscribe, atau tinggalkan pesan jika berkenan. Keep it simple, keep it practical, and ciao!